Gimana sih rasanya menjadi web developer? Nah, menjadi web developer adalah pilihan karir yang menarik loh yang bisa kamu pertimbangkan. Karena hampir semua situs pencari kerja selalu menampilkan lowongan untuk profesi programmer ini. Menariknya, gaji web developer juga cukup tinggi loh. Kamu tertarik? Tapi, sebelum kamu tahu benar apa itu web developer, yuk kita bahas. Jadi, apa sih web developer itu? Nah, web developer adalah orang yang bertugas untuk membuat dan mengembangkan website atau istilah lainnya yaitu web development. Nah, secara garis besar, tanggung jawab web developer adalah menghasilkan sebuah website atau aplikasi seperti tombol menu, kontak pencarian, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga memastikan performa website optimal. Jadi ada berapa jenis sih web developer itu? Nah, jadi web developer itu memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada back-end developer, yaitu web developer yang pekerjaannya berkaitan dengan server. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan agar website selalu cepat, aman, dan berfungsi sesuai tujuan penggunanya. Dan yang kedua itu ada front-end developer, yaitu mendesain antarmuka website. Tujuannya agar website memiliki tampilan yang baik dan fitur-fitur yang mudah digunakan pengunjungnya. Dan yang ketiga itu ada full stack developer, yaitu web developer yang melakukan pekerjaan front end, back end sekaligus. Full stack developer harus mampu membuat tampilan dan fitur website sembari mengoptimalkan kecepatan dan keamanannya dari sisi server. Jadi apa aja sih tanggung jawab dan tugas web developer? Nah, sebagai web developer, kamu bertugas untuk merancang hingga mengembangkan suatu website dengan satu atau lebih bahasa pemrograman dengan coding. Coding itu apa ya? Nah, coding itu proses menulis kode untuk membuat website. Nah, jadi tanggung jawab web developer juga mencakup kelancaran performa situs hingga user experience-nya. Nah, lebih luasnya lagi kita bahas. Tugas dan tanggung jawab web developer itu yang pertama ada merancang logika website. Nah, jenis web developernya itu back-end developer. Web developer bertugas untuk merancang logika website sesuai jenis website yang dibutuhkan. Nah, misalnya untuk membuat toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, developer bisa membuat alur agar setiap pengunjung diarahkan untuk membuat akun atau login sebelum akhirnya memilih produk dan melakukan pembayaran. Yang kedua itu ada membangun database. Nah, jenis web developernya itu masih back-end developer. Selain logika website, web developer juga membangun database-nya. Database berfungsi menyimpan data website seperti berbagai foto dan informasi produk, akun pengunjung, dan data pesanan. Ketiga itu ada mendesain tampilan website. Nah, jenis web developernya itu front-end developer. Nah, mendesain antarmuka website adalah salah satu tugas front-end developer. Tujuannya itu ya tadi, agar website memiliki tampilan yang baik dan fitur-fitur yang mudah digunakan pengunjungnya. Tak hanya itu, front-end developer juga harus memastikan website punya tampilan yang responsif agar tampak rapi di layar komputer, smartphone, dan tablet. Nah, yang terakhir itu ada mengetes website. Jenis web developernya itu masih front-end developer. Nah, setelah berhasil membuat website, web developer juga harus melakukan pengujian alias usability testing secara berkala. Nah, usability testing website berfungsi untuk memaksimalkan user experience atau pengalaman pengunjung. Dengan user experience yang baik, pengunjung akan senang ketika mengunjungi website Anda. Jadi, skill apa aja sih yang harus dikuasai oleh seorang web developer? Nah, jadi yang pertama itu ada menguasai HTML atau CSS dan JavaScript. Nah, HTML ini tuh berfungsi untuk membangun struktur halaman web dan memasukkan konten ke halaman seperti paragraf, heading, dan gambar. Nah, CSS itu diperlukan untuk menentukan tampilan teks, tombol, dan elemen lainnya pada halaman web. Nah, kalau JavaScript apa sih? Nah, JavaScript adalah bahasa yang digunakan untuk membuat konten yang berubah-ubah dan interaktif seperti slider gambar, animasi, dan pop-up.
Nah, yang kedua itu ada mengetahui cara membuat desain mobile friendly. Nah, salah satu indikator utama website itu berkualitas atau enggaknya itu teman-teman bisa lihat dari desainnya. Kalau desain websitenya itu tidak mobile friendly, berarti kemungkinan besar performanya itu akan buruk atau bahkan merusak user experience. Nah, yang ketiga itu ada menguasai bahasa pemrograman tertentu. Jadi, jika teman-teman pengen jadi web developer yang mahir, tentu harus ada bahasa pemrograman yang harus teman-teman kuasai nih, seperti Python, Java, dan sebagainya. Tidak harus semuanya sih, sah-sah aja kalau teman-teman menguasai bahasa pemrograman tertentu. Sesuaikan saja dengan minat, jenis web developer, ataupun kebutuhan website yang teman-teman kerjakan. Nah, yang keempat itu teman-teman harus bisa menggunakan berbagai tools web developer. Nah, ada banyak tools yang web developer butuhkan untuk mengeksekusi bahasa pemrograman atau memudahkan kinerja. Misalnya saja GitHub. Nah, web developer membutuhkan website penyimpanan dan pengelolaan kode ini agar kolaborasi pengerjaan proyek makin mudah. Selain itu juga untuk mencegah perubahan kode yang berpeluang merusak kode asli.